Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tema ya, dari penggantian bagaimana cara memilih tema yang baik dan bagaimana kalau kita mau mengubah tema atau mau mengganti tema. Oke, pertanyaan ini konten ini adalah konten Q&A, pertanyaan masuk dari grup 7 saat sesi tanya jawab SIL ya, Sharing Ilmu Laskar SEO yang berlangsung pada, sebentar saya cari dulu. Ini pada tanggal 27 Januari 2021 ya, bagi Anda yang mau juga ikut dalam program sesi tanya jawab rutin ya secara live yang biasanya kami adakan setiap hari Rabu, Anda bisa join di grup WA SIL ya, grup WA Sharing Ilmu Laskar SEO. Linknya nanti akan saya sisipkan di bawah video ini kalau Anda nonton di deviansa.net. Kalau Anda nonton di YouTube, linknya nanti akan saya sisipkan di deskripsi YouTube. Oke, sekali lagi konten ini Q&A ke-78 ya, pertanyaan-pertanyaan terpilih yang masuk saat sesi tanya jawab. Ini dari Falah Blogger ya. Pertanyaannya adalah sejauh mana pengaruh website apabila ganti template ya, ganti tem. Sejak ganti template yang lebih ringan dan lebih baik layoutnya, pengunjung berkurang bahkan drop. Padahal template sebelumnya cukup berat dan tidak lagi support atau update dari developernya. Bagaimana cara memperbaiki pengunjung akibat perubahan template atau tema? Ya, jadi di sini sudah jelas ya. Mas Falah ini melakukan penggantian tem yang dia katakan tadinya temnya kurang baik ya, secara layout, kemudian juga cukup berat. Kemudian dia ganti dengan tem yang jauh lebih bagus ya, tapi ternyata pengunjungnya berkurang drastis atau drop. Bagaimana solusinya? Yang pertama saya mau bahas di sini bukan masalah penggantian dulu ya. Jauh sebelum penggantian tem, sebenarnya kita bisa menghindari ini dengan memilih tem yang paling sesuai, yang paling bagus, baik secara SEO maupun secara user. Jadi kalau bicara tem ya, kita sebagai orang SEO ini harus memperhatikan dua faktor. Yang pertama adalah faktor untuk kenyamanan user ya, bagaimana tampilannya dan lain-lainnya lah, intinya untuk user. Kemudian yang faktor kedua adalah untuk Google. Jadi selain tampilan yang bagus ya, si tem ini juga harus memenuhi semua kriteria yang diinginkan mesin pencari Google. Kalau kita memang mau mengoptimasi website ini ya dengan teknik SEO. Jadi dua faktor ini yang harus kita perhatikan. Terkadang banyak orang yang memilih tem hanya dari tampilannya aja. Tampilannya bagus, wah menarik banget gitu kan, terlihat sekali profesional. Akhirnya mereka pilih tanpa memperhatikan dari unsur Google-nya. Terkadang speednya jelek gitu ya. Kemudian kadang juga strukturnya tidak sesuai dengan yang dimaui Google. Dan masih banyak lagi lah kekurangannya. Ya karena saya juga sering sekali melihat ketika saya mau membuat sebuah website, ada yang saya suka gitu kan, oh tampilannya bagus banget, oh ini terlihat profesional, ya ini terlihat website mewah gitu ya, mahal gitu kan. Tapi ketika saya cek, terutama speednya hanya mendapat nilai 15 lah ya. Ketika kita cek menggunakan PageSpeed Insight, hanya mendapatkan nilai bahkan ada yang di bawah 15 gitu kan. Ya, itu akan sangat jelek nanti untuk SEO-nya ya, jadi kita harus perhatikan itu. Nah, saran saya ketika Anda mau memilih tem di awal ya, ini sebelum tadi masuk ke pertanyaan Mas Falah, sebelum kita memilih tem, perhatikan dulu dua faktor tadi, faktor usernya dan faktor Google-nya. Jangan cuma kelihatannya bagus, tapi juga secara SEO-nya juga harus bagus. Nah, caranya biasanya saya selalu melihat demonya dulu ya. Biasa kan kalau misalkan kita mau beli tem, ini tem yang berbayar ya, atau tem yang gratisan juga bisa. Kalau tem gratisan, kalau nggak salah sih nggak ada demonya, tapi Anda coba aja, namanya gratisan ya, bisa dicoba. Nanti kalau memang Anda cek nggak bagus ya ganti lagi gitu kan ya. Tapi kalau bicara tem berbayar, itu biasanya sudah dibuatkan demonya oleh si developer. Jadi ada link yang bisa kita lihat ya, tampilannya seperti apa sih kalau kita beli tem ini, kalau kita pasang tem ini. Kemudian ceklah tem demonya itu. Kalau memang tampilannya bagus, secara fungsi bagus, Anda cek secara Google-nya. Dicek secara Google-nya bagus, baru Anda gunakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mas, sekarang saya udah terlanjur beli tem, udah terlanjur pasang tem, website juga sudah running, sudah banyak traffic. Kemudian saya melakukan penggantian tem seperti Mas Falah tadi. Dan hasilnya trafficnya drop jauh. Apa solusinya?
Oke, yang pertama, Anda harus cek dulu nih. Ya, ketika tem ini Anda pasang, taruhlah misalkan tadi Mas Fala bilang ini lebih bagus secara layout, lebih bagus secara speed, berarti lebih bagus secara SEO-nya juga gitu ya. Kalau misalkan secara temnya sudah bagus, SEO-nya segala macamnya, Anda cek apakah si website tadi masih terdaftar atau enggak di Google Search Console. Karena kalau Anda pasang kode dari Google Search Console-nya di temnya, biasanya kalau ganti tem, ya kecopot itu, Search Console-nya nggak connect lagi ke website Anda. Kalau itu terjadi, Anda connect-kan lagi ya. Anda daftarkan lagi si websitenya ke Google Search Console. Boleh pakai Search Console yang lama, tidak masalah. Tapi kalau misalkan memang tadinya kode si Search Console-nya ini Anda sisipkan di plugin, seperti misalkan Anda pakai Yoast SEO ya, kode dari Search Console-nya ini Anda sisipkan di Yoast SEO, bukan di temnya, atau di All-in-One SEO, berarti itu nggak masalah. Anda ganti tem, Search Console-nya harusnya masih aktif. Tapi Anda cek dulu deh. Itu yang pertama. Kalau misalkan memang ternyata, wah ini ternyata udah nggak connect nih ke Search Console, nah berarti Anda perlu connect kan. Itu juga berlaku untuk Google Analytics. Terkadang kita lihat, kok drop banget trafficnya, taunya kode Google Analytics-nya lepas, taunya kode Search Console-nya lepas, sehingga trafficnya ya turun lah, nggak record, nggak kebaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi selain udah dicek dulu SEO-nya ya, yang kedua adalah Anda perhatikan adakah URL yang berubah ketika Anda melakukan pergantian tem. Karena terkadang saat kita mengganti tem, ada tem-tem tertentu yang ternyata mengubah URL. Contoh misalkan tadinya URL saya sebelum ganti tem devriansa.net/kursus-SEO ya, untuk menawarkan program kursus SEO, misalkan seperti itu. Kemudian setelah saya ganti tem ternyata berubah nih jadi devriansa.net/blog/kursus-SEO, atau bisa juga devriansa.net/produk/kursus-SEO. Kalau ini terjadi, ya ini masalah besar sih. Itu wajar kalau misalkan traffic Anda turun. Karena kenapa? Karena yang sudah diindeks Google adalah URL lamanya. Ketika URL yang terganti, maka Google akan menganggap sudah tidak relevan lagi URL ini untuk masuk ke halaman 1 Google. Apalagi kalau udah masuk ke halaman 1 Google ya, maka akan turun peringkatnya. Terus solusinya gimana kalau misalkan ini yang terjadi? Oke, solusinya adalah Anda bisa redirect ya dari URL lama ke URL baru. Itu pun prosesnya tidak cepat ya, tidak lantas Anda redirect sekarang tiba-tiba langsung naik lagi, nggak seperti itu ya. Kalau misalkan Anda punya 1000 konten yang URL-nya keganti, ya itu 1000-1000-nya Anda redirect ya, itu capeknya sih satu-satu. Tapi ya mau nggak mau Anda harus lakukan itu. Setelah Anda redirect, Anda minta Google mengindeks ulang URL yang tadi ganti URL yang terganti. Itu Anda minta indeks ulang di Google Search Console ya, request indexing. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah Anda cek semua konten yang Anda optimasi ya, karena kan bicara website ya, ada beberapa konten yang kita memang optimize ya, ada beberapa konten yang hanya konten pendukung. Konten pendukung abaikan aja dulu, kita utamakan konten-konten yang kita optimize, terutama konten-konten yang memang peringkatnya sudah bagus, yang tadinya penyumbang traffic paling besar. Dari mana kita bisa ceknya? Ada juga di Google Search Console. Mana konten-konten yang penyumbang traffic paling besar, itu dulu yang kita benahi. Anda cek lagi optimasi kontennya, karena biasanya kalau ganti tem itu berubah strukturnya, baik struktur misalkan struktur headingnya, kadang-kadang density-nya berubah, itu ya, itu Anda cek dulu. Kalau misalkan sudah Anda cek, oh iya ternyata ada yang berubah, biasanya berubah lah, ternyata ada yang berubah, Anda optimasi lagi ya, sesuai tentunya dengan pemahaman Anda ya, karena pemahaman kita kan pasti berbeda. Konten SEO friendly menurut saya belum tentu sama dengan konten SEO friendly menurut Anda. Jadi Anda optimasi aja menurut Anda seperti apa. Karena kan tadi bicaranya sudah naik dan turun, berarti Anda sudah bisa gitu ya. Anda cek dulu semua konten yang utama yang tadinya penyumbang traffic paling besar, kemudian Anda perbaiki lagi SEO-nya. Setelah selesai, sama tadi minta request indexing lagi di Google-nya. Ya itu saja sih. Jadi ada 3 tadi ya. Anda apa saja tadi ya, cek URL-nya berubah atau enggak gitu kan ya, kemudian cek si kontennya, itu juga yang paling penting ya, kontennya SEO-nya berubah atau enggak. Yang pertama tadi saya lupa apa tuh, temnya ya. Anda cek dulu temnya seperti apa, apakah memang sudah benar-benar bagus SEO-nya atau belum ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Nanti Anda bisa cek lagi deh tadi 3 itu apa saja.
sekali lagi bagi Anda yang mau join juga di sesi tanya jawab rutin secara live ya, Anda bisa tanya jawab langsung dengan saya, baik tentang SEO, baik tentang website ataupun tentang apapun nanti sesuai temanya. Anda bisa join di grup WA SEL, sharing ilmu Laskar SEO. Linknya nanti akan saya sisipkan di deskripsi YouTube atau di bawah video ini kalau Anda nonton di devriansa.net. Ya, terima kasih, jangan lupa di subscribe, like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalam.